Saudara yang baik, selamat datang di channel Komisi Kata-Ketik Keuskupan Padang. Terima kasih Anda setia mengunjungi channel ini. Pada kesempatan ini kita akan melihat sejenak tentang Advent atau masa Advent yang sebentar lagi kita akan berada dalam masa Advent itu. Yang pertama mengenai arti kata Advent. Masa Advent selalu dihubungkan dengan dua kata, yakni kata Latin Adventus dan kata Yunani parousia. Kedua kata itu memiliki makna kedatangan atau kehadiran, presence, coming, advent. Pengaruh katekismus kata parousia atau adventus dipahami sebagai penantian, masa penantian. Dalam Perjanjian Baru, kata parousia dihubungkan dengan peristiwa eskatologis, yakni kedatangan Kristus yang kedua kalinya atau akhir zaman, termasuk peristiwa penghakiman dan kebangkitan di masa yang akan datang. Lihat misalnya Matius bab 24 ayat 3, ayat 27, ayat 37, ayat 39, dan 1 Korintus bab 1 ayat 8, 1 Korintus bab 15 ayat 23, dan lain-lain. Namun kata parousia juga memiliki arti biasa, misalnya kehadiran Rasul di tengah jemaat. 2 Korintus bab 10 ayat 10. Itu mengenai arti kata Advent atau kata parousia. Yang kedua, bagaimana sejarah Advent itu, sejarah masa Advent. Cikal bakalnya masa Advent ini dimulai ketika ada konsili lokal di Saragossa, Spanyol tahun 380 sampai 381. Konsili ini menetapkan 3 minggu masa puasa sebelum Epifani. Konsili lokal lainnya di Macon, Prancis pada tahun 581 menetapkan hari Senin, Rabu, dan Jumat sebagai hari puasa mulai tanggal 11 November hingga hari Natal. Nah, praktik ini menyebar ke Inggris sebagai masa persiapan menyambut Natal, sekalipun pada masa itu di Roma belum begitu dikenal. Dalam dokumen Gelasian Sacramentary terbit pada masa Paus Santo Gelasius pertama wafat 496, masa Advent berlangsung selama 5 minggu. Namun beberapa abad kemudian, ketika Paus Gregorius VII bertahta tahun 1073 sampai 1085, mengubahnya menjadi 4 minggu sebagaimana kita kenal sekarang. Di zaman modern ini, masa Advent dimulai pada hari Minggu terdekat tanggal 30 November, Hari Raya Santo Andreas, hingga tanggal 25 Desember. Itu berarti pada tahun ini jatuh pada tanggal 29 ya. 29 November. Lalu kemudian itu sejarahnya. Poin lainnya, makna lingkaran Advent ini, ini ada maknanya. Masa Advent identik dengan lingkaran yang terbuat dari daun-daun segar berwarna hijau. Bukan seperti ini, tetapi seharusnya daun-daun warna hijau. Lingkaran Advent ini pada awalnya berasal dari kebiasaan orang-orang Jerman sebelum kekristenan muncul di sana.
Pada musim dingin, mereka membentuk lingkaran dari dedaunan hijau dengan lilin di atasnya. Dengan itu mereka berharap bahwa musim dingin yang gelap, yang mencekam akan segera berlalu, diganti dengan musim semi yang terang benderang. Pengharapan itu ditandai dengan dedaunan segar dan lilin bernyala. Pada abad pertengahan, orang-orang Kristen memberi makna baru pada kebiasaan ini. Mereka tidak lagi menanti musim semi tiba, tetapi menanti kedatangan Kristus sang terang abadi. Bandingkan Yohanes bab 8 ayat 12, lalu Yohanes bab 9 ayat 5. Berbentuk lingkaran ini menjelaskan sesuatu tanpa awal dan akhir, dan hal itu merujuk kepada Tuhan yang tanpa awal dan tanpa akhir, atau bahasa lainnya, Dia yang awal dan yang akhir. Bandingkan Yesaya bab 41 ayat 4 dan ayat 6, Wahyu bab 1 ayat 8, Wahyu bab 21 ayat 6, bab 22 ayat 13. Lalu kemudian makna lilin-lilin Advent ini. Pada lingkaran Advent dipasang 4 buah lilin berwarna seperti ini. 3 lilin berwarna ungu, satunya lagi berwarna merah jambu atau pink atau juga merah muda. Keempat lilin ini melambangkan keempat minggu dalam masa Advent. Lilin berwarna ungu melambangkan penyesalan dan pertobatan. Sedangkan lilin berwarna merah jambu ini melambangkan atau mau menyatakan sukacita, bahasa Latin Gaudete. Pada hari Natal tidak ada lagi lilin berwarna seperti ini karena semuanya diganti dengan lilin berwarna putih. Itu lilin warna putih itu melambangkan bahwa Kristus kini telah datang membawa cahaya untuk kita, dan Dia sendiri adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita. Lalu kemudian poin kelima, makna hari Minggu Advent. Pada Minggu Advent pertama, kita menyalakan 1 lilin berwarna ungu. Minggu Advent pertama ini bermakna harapan dan kegembiraan. Kita menyongsong kehadiran Kristus dengan harapan dan kegembiraan. Umumnya lilin ungu pertama ini dinamakan lilin para nabi, untuk mengingatkan kita bahwa para nabi telah mewartakan dan meramalkan kedatangan Mesias Anak Allah. Pada Minggu Advent kedua, kita menyalakan lilin pertama dan lilin kedua yang berwarna ungu. Hari Minggu Advent kedua memiliki makna cinta dan kesetiaan. Cinta adalah bagian penting dari ajaran moral kita, dan kesetiaan adalah bagian inti dari iman. Kita diundang untuk tetap setia mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem, yang berarti Yesus lahir dalam hati kita, umatnya. Pada Minggu Advent ketiga, ini Advent ketiga, lilin pertama, kedua, dan lilin merah jambu dinyalakan. Minggu ketiga berarti sukacita, Gaudete. Kita bersukacita untuk menyongsong kelahiran Kristus. Lilin ketiga disebut lilin gembala karena kelahiran Yesus pertama sekali
diberitahukan kepada orang-orang yang tulus dan rendah hati. Pada minggu keempat, ya, semua lilin ini dinyalakan. Minggu ini bermakna perdamaian. Lilin keempat disebut lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyongsong kehadiran Yesus. Itulah makna keempat hari Minggu dalam masa Advent. Lalu kemudian apa tujuan masa Advent? Tujuan Advent tertuang dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 524. Bunyinya, dalam perayaan liturgi Advent, gereja menghidupkan lagi penantian akan Mesias. Dengan demikian, umat beriman mengambil bagian dalam persiapan yang lama menjelang kedatangan pertama penebus dan membaharui di dalamnya kerinduan akan kedatangannya yang kedua. Bandingkan Wahyu bab 22 ayat 17. Dengan merayakan kelahiran dan mati syahid Sang Perintis, gereja menyatakan diri dengan kerinduannya. Ia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Itu dikatakan oleh dokumen Katekismus Gereja Katolik. Dari dokumen ini kita mengetahui 2 atau 3 tujuan Advent. Pertama, ambil bagian dalam persiapan kedatangan pertama penebus. Kita ini seperti orang Yahudi, di mana Kristus belum lahir, Mesias belum lahir, kita mempersiapkan diri untuk kelahirannya. Kita menghadirkan peristiwa bangsa Israel yang merindukan datangnya Mesias. Kita bagaikan bangsa pilihan itu, merindukan, mengharapkan, dan dengan giat berseru kepada Tuhan agar Sang Penebus hadir untuk membebaskan kita dari perbudakan, terutama perbudakan dosa. Ada banyak bentuk perbudakan yang menghancurkan kehidupan kita, antara lain harta kekayaan, kehormatan, kekuasaan, serta kenikmatan ragawi lainnya. Apa yang sering dibuat oleh bangsa Israel selain doa adalah puasa dan amal kasih. Jadi mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka memberikan amal. Nah, hal yang sama kita lakukan saat ini. Kita bagaikan bangsa Israel yang sedang mengharapkan kedatangan penebus, pembebas. Dan karena itu berarti juga kita mesti berdoa, berpuasa, beramal. Kedua, memperbaiki tindakan, tutur kata, dan pola pikir kita terhadap kehadiran Kristus saat ini. Yesus pernah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius bab 18 ayat 20. Itu berarti apa? Saat ini Kristus hadir. Nah, bagaimana kita menerima Dia? Bagaimana kita melayani Dia yang hadir saat ini? Hal itu dapat kita lakukan dengan cara melayani sesama. Sebab suatu waktu Ia pernah berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius bab 25 ayat 40. Sekalipun teks ini umumnya berlaku untuk orang-orang yang melayani orang Kristen. Tetapi kalau mereka saja bisa melayani orang Kristen, apalagi sesama orang Kristen. Jadi masa Advent adalah kesempatan untuk berbuat baik secara nyata dan bermanfaat untuk orang lain. Ketiga, makna ketiga dari Advent, membaharui persiapan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Jadi kita membaharui persiapan melalui masa Advent ini, kita memperbaharui persiapan kita untuk kedatangan Tuhan.
Kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang melihat keagungan Yesus melebihi dirinya. Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk membaharui diri dan bertobat dari dosa-dosa kita secara nyata, terutama bertobat dari 7 dosa pokok. Dosa kesombongan superbia dilawan dengan kebajikan kerendahan hati humilitas. Dosa ketamakan awartia dilawan dengan kasih karitas. Dosa iri hati invidia dilawan dengan kebaikan hati humanitas. Kemarahan ira dilawan dengan kesabaran pasiensia. Hawa nafsu luxuria dilawan dengan kemurnian kastitas. Kerakusan gula dilawan dengan penguasaan diri temperansia. Kemalasan acedia dilawan dengan ketekunan industria. Itulah bagian ke-6. Nah, bagian ke-7, lingkaran Advent dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu atau orang-orang muda, anak yang terkasih, bolehkah dalam keluarga membuat lingkaran Advent dengan 4 lilin di atasnya? Bolehkah kita masing-masing juga membuatnya lalu kita taruh di satu tempat khusus, mungkin di kamar kita? Tentu saja boleh. Setelah lingkaran Advent seperti ini dengan 4 lilin di atasnya, maka pada malam hari sebelum makan malam, ayah atau ibu menyampaikan doa pemberkatan lingkaran Advent. Terutama di lingkaran Advent ini diberkati pada minggu Advent pertama. Ketika katakanlah siangnya Anda beribadat, lalu malamnya sebelum makan malam, ayah atau seorang ibu mendoakan doa untuk pemberkatan lingkaran Advent ini. Doanya begini: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang menyucikan segala sesuatu, sudilah mencurahkan berkat-Mu atas karangan bunga ini, dan kami yang akan menggunakannya untuk mempersiapkan hati kami dalam menyongsong kedatangan Kristus. Semoga kami dapat menerima rahmat-Mu yang berlimpah, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, setelah doa pemberkatan untuk lingkaran ini, seorang anak boleh menyampaikan doa berikut. Ya Allah, kami menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dengan kegembiraan dan harapan. Kami mohon ampunilah segala dosa kami, agar layak menerima kehadiran-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah doa itu baru lilin pertama berwarna ungu dinyalakan. Nah, setiap hari katakanlah Senin sampai dengan Sabtu pada Advent pertama ini, doa ini tadi, doa bukan doa pemberkatan Advent, doa untuk lilin Advent tadi itu selalu didoakan sebelum lilin dinyalakan. Jadi tiap hari, misalnya hari Senin pada saat malam sebelum makan malam, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, lalu kemudian mendoakan doa tadi. Lalu kemudian setelah doa itu lilin dinyalakan, baru kemudian makan malam. Jadi setiap hari selama minggu Advent kedua, jadi setelah yang pertama tadi, lalu kemudian setiap hari selama minggu Advent kedua sebelum makan malam, ayah atau ibu mendaraskan doa yang berikut ini, yakni begini: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah, bangkitkanlah hati kami mempersiapkan kehadiran-Mu dengan cinta dan kesetiaan, dan mampukan kami berbuat baik kepada sesama dengan hati dan pikiran yang murni, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, setelah itu seorang anak menyalakan lilin ungu pertama dan kedua. Jadi lilin ungu ini dinyalakan. Lalu kemudian Advent ketiga, sebelum makan malam, ayah atau ibu mendaraskan doa ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sendengkanlah telingamu kepada doa kami, dan cahayailah pikiran gelap kami dengan rahmat-Mu. Buatlah seluruh hidup kami bersukacita dan bergembira karena penyertaan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah doa itu, seorang ibu menyalakan dua lilin, lilin ungu dua, lalu kemudian lilin merah jambu. Lalu kemudian pada minggu keempat Advent, ayah atau ibu mendaraskan doa ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami membawa perdamaian. Semoga berkat penyertaan-Mu kami selalu hidup rukun dan damai dengan semua orang yang kami jumpai. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Setelah itu semua lilin dinyalakan oleh ayah atau oleh ibu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah yang bisa kami jelaskan mengenai masa Advent yang sebentar lagi kita masuki. Dengan bahasa sederhana, sebenarnya masa Advent itu adalah masa kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kehadiran Tuhan di tengah kita, di hati kita. Nah, persiapan yang paling benar, yang paling baik adalah dengan kita bertobat. Itu yang pertama, bertobat dari segala dosa-dosa kita. Lalu kemudian buah dari pertobatan itu adalah kita berbuat baik kepada saudara-saudari di sekitar kita. Tentu saja dengan kita bertobat, dengan kita berbuat baik, kita mau mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan dan setia pada segala yang Dia ajarkan. Saudara-saudari, orang-orang muda yang terkasih, demikianlah yang bisa saya terangkan mengenai masa Advent. Nantikan kami pada video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati Anda.